Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Doa saya, semoga kita baik ya. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik. Dan itulah menjadi doa saya senantiasa, agar saudara tetap baik dan terus penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menuntun kami dan memberi hikmat bagi kami untuk mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Dan kami dimampukan untuk melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 14 September 2023 tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Laus didokma tunasida, jaga mahamu, pasiding hamu manasa haholiton. Ainang pe marlobi-lobi halak, dada sian artanai nguluna. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini ya. Hari ini kita diingatkan agar waspada terhadap ketamakan. Ya, ketamakan membuat kita tidak pernah merasa cukup. Selalu kurang, dan kurang. Ketamakan membuat kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Sementara Yesus Kristus mengajarkan kita agar kita penuh kasih, berempati, dan mau menolong saudara-saudara kita. Hari ini kita diingatkan agar kita berjaga-jaga dan waspada terhadap sifat-sifat ketamakan itu. Karena itu akan menyesatkan dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa kita dilarang untuk tidak boleh tamak di dalam hidup ini? Ya, karena firman Tuhan jelas mengatakan, sekalipun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini benar sekali. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sehebat apapun kita hidup di bumi ini, tidak ada satupun yang bisa kita bawa ketika kita mati nanti. Sehebat apapun jabatan kita, kedudukan kita, itu tidak akan bisa membantu untuk kita bisa hidup lebih lama ketika Tuhan sudah berkehendak saatnya kita untuk kembali kepadanya. Itulah sebabnya kita harus mengingat pesan firman Tuhan agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tentu apa yang kita dapatkan di bumi ini akan kita tinggalkan, karena ini semua hanya sementara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar mengingat pesan firman Tuhan untuk tetap waspada di dalam segala ketamakan. Hendaklah kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Tidaklah kita hanya memuaskan keinginan daging kita saja. Tetapi kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita hanya memikirkan yang sementara ini ya. Yang sebentar akan kita tinggalkan.
Tapi marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang lama, yaitu kehidupan yang kekal. Di dunia ini hanya sementara, tetapi yang kekal di surga nanti. Mari kita siapkan diri untuk bisa menjadi pewaris dalam kerajaan surga. Tentu kita mau menuruti firman Tuhan. Kekayaan itu perlu. Ya, memang perlu. Tetapi kita harus tahu ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki segala sesuatu di bumi ini, itu bukan menjadi milik kita saja. Tetapi ada rencana besar Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kita dipakai untuk menolong orang susah menjadi berkat bagi dunia. Oleh karena itu saudaraku, marilah membiarkan dirimu dipakai oleh Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hidup kita ini sebentar. Hidup kita ini sementara. Tidak ada yang abadi ketika kita hidup di dunia ini. Tetaplah setia kepada firman Tuhan. Marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita boleh memiliki kekayaan dunia, tapi kita tidak boleh kehilangan kekayaan surga, yaitu kekayaan yang sesungguhnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah pesan firman Tuhan. Kiranya kita semua menjadi pewaris di dalam kerajaan surga, dan surga menjadi tempat yang kekal bagi orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bersyukur dalam hidup kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi pribadi yang tamak, yang hanya memikirkan diri kami sendiri. Hari ini pesan firman Tuhan mengajar dan mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang berempati, penuh kasih, menolong banyak orang. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kami sebagaimana anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan. Terpuji dan termulialah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas saudaraku, tetap semangat, kerjakan segala pekerjaanmu dengan baik, di dalam doa dan takut akan Tuhan. Horas!